Halo teman wisata. Kali ini kita bakal bahas seluruh alur cerita dari film You Get Me yang rilis di tahun 2017 lalu. Film ini menceritakan seorang wanita psikopat yang super kaya dan sangat jatuh cinta dengan seorang lelaki yang sudah memiliki kekasih. Wanita psikopat ini rela melakukan apa aja demi mendapatkan sang pujaan hatinya. Film ini disutradarai oleh Brent Bonacorso dan dibintangi oleh Bella Thorne, Halston Seick, Taylor John Smith, Nash Grier, dan beberapa bintang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita capcus ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan lelaki tampan bernama Tyler, seorang anak SMA yang pekerja keras dan sedang bucin-bucinnya berpacaran dengan wanita cantik yang pengertian bernama Allison. Sejak berpacaran dengan Allison, hidupnya Tyler lebih berwarna, tapi dia belum pernah sama sekali ngajak Allison ke rumah untuk bertemu kedua orang tuanya, dengan alasan karena kedua orang tua Tyler sangatlah sibuk sekali sehingga tidak ada waktu untuk berada di rumah. Biasanya Tyler hanya ditemani dengan adik perempuannya yang bernama Tiffany. Nah, Tyler ini sangat bekerja keras. Ia bekerja di salah satu kafe yang letaknya berada di tepi pantai. Selain itu, Tyler dan Allison juga memiliki sahabat yang sangat dekat dengan mereka bernama Gil dan Lydia. Mereka berempat adalah teman yang tidak dapat dipisahkan. Mereka sering berkumpul untuk berbincang-bincang di tempat Tyler bekerja. Ketika malam hari, Tyler, Allison, Gil, dan Lydia mereka berencana pergi ke tempat pesta. Setelah sampai di sana tanpa sengaja, Allison bertemu dengan teman lamanya saat di San Francisco dulu yang bernama Chase. Beberapa saat kemudian Allison pun langsung memperkenalkan Chase kepada Tyler. Nah, di saat Chase dan Tyler lagi berbincang, tiba-tiba Chase mengungkapkan bahwa Allison merupakan seorang wanita yang tidak baik. Hobinya mabuk-mabukan dan bercocok tanam dengan banyak pria. Sementara itu Tyler yang mendengarkan cerita itu hanya bisa diam. Selama mereka pacaran, Allison sama sekali nggak pernah cerita tentang masa lalunya. Akibat hal itu, Tyler pun sangat marah kepada Allison, dan di malam itu pun mereka langsung bertengkar hebat. Sampai akhirnya Allison langsung memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Tyler. Karena kecewa dengan keputusan Allison, akhirnya Tyler memutuskan untuk pergi dari pesta itu. Ketika keluar dari pesta tanpa disengaja, Tyler bertemu dengan seorang wanita cantik dan sangat kaya bernama Holly. Tidak tunggu waktu lama, Holly pun langsung mengajak Tyler untuk berkeliling. Saat perjalanan, Tyler bercerita kalau ia putus dengan pacarnya. Mendengar hal itu, Holly pun langsung menghiburnya agar ia tidak terlarut dalam kesedihan. Setelah Tyler bercerita sangat panjang kepada Holly, ia pun sedikit lebih tenang dengan perasaannya. Tidak terasa mereka sudah berkeliling cukup lama dan larut malam. Holly membawa Tyler ke rumah mewahnya. Pagi hari pun tiba dan Tyler terbangun dari tempat tidurnya dan mulai bertemu dengan Holly di ruangan santai. Holly bercerita tentang keluarganya yang dimana ayahnya sudah lama meninggal dan meninggalkan harta warisan yang sangat banyak. Sedangkan ibu tirinya sangat sibuk sekali tidak ada di rumah. Jadi setiap hari Holly selalu merasa kesepian. Kemudian Tyler yang bercerita sedikit tentang kisah hidupnya dan Holly pun langsung mengajak Tyler untuk bersenang-senang sambil menikmati pemandangan di sekitar rumah mewah yang sangat luas. Setelah sekian lama bersenang-senang, tak terasa hari sudah malam. Walaupun mereka baru seharian bertemu, tapi Holly langsung menyuruh Tyler untuk tidur bersamanya dan bercinta dengannya. Karena Tyler melihat kecantikan Holly, ia pun tergoda dan langsung bercocok tanam dengan Holly. Ketika sudah puas, ia bangun dan sadar bahwa adiknya sendirian di rumah. Ia pun memutuskan untuk pulang ke rumah dan sesampainya di sana ia melihat handphone dan benar aja, ibunya beberapa kali menelpon. Sahabatnya Gil pun mengirim pesan kalau ibunya sedang mencari Tyler, serta Allison yang beberapa kali mengirimi pesan kepadanya. Jika melihat pesan dari Allison berisi bahwa ia ingin mengajak Tyler bertemu di rumahnya. Pada pagi hari, Tyler pun tiba di rumah Allison yang menunggu di luar. Allison datang dan langsung minta maaf atas omongan dan tingkahnya tadi malam. Begitu juga sebaliknya, Tyler pun meminta maaf kepada Allison atas apa yang ia katakan. Mungkin menyinggung hati Allison saat di pesta tadi malam. Allison pun menceritakan yang sebenarnya terjadi ketika ia tinggal di San Francisco. Ia mengatakan kalau pergaulan di sana sangatlah buruk dan parah sekali. Karena teman-temannya di San Francisco yang doyan sekali mabuk-mabukan, ia pun menjadi terbawa oleh pergaulan yang buruk di sana. Oleh karena itu, Allison dan keluarganya memutuskan untuk pindah ke sini dan berharap ia terhindar dan tidak lagi ada di pergaulan seperti itu. Setelah mereka saling memaafkan satu sama lain, mereka pun juga saling berjanji bahwa tidak akan ada lagi rahasia di antara hubungan mereka.
Namun seketika Tyler mengingat kejadian bahwa ia baru aja bercinta dengan Holly. Tapi Tyler sangat takut dan memutuskan untuk menyembunyikan rahasia itu dari Allison. Keesokan harinya ada murid baru yang masuk ke kelas Tyler dan tak disangka murid baru itu ternyata Holly. Ia pun langsung menghampiri Tyler dan mengatakan bahwa ibu tirinya akan tetap tinggal di sini selamanya untuk menjaga Holly. Lalu ibu tiri Holly menyuruhnya untuk bersekolah, oleh karena itulah mereka bertemu kembali. Setelah kelas berakhir, Tyler, Allison, Gil, dan Lydia bertemu di kantin. Namun tiba-tiba Holly datang dan memperkenalkan diri kepada mereka berempat dengan tujuannya berharap bisa menjadi sahabat. Selesai berkumpul, Tyler mengirimkan pesan singkat kepada Holly dan mengajaknya untuk bertemu di tangga dekat lift setelah pulang sekolah. Holly pun datang lebih dulu ketika mendengar suara pintu dan ia tahu bahwa Tyler dan langsung mengajaknya untuk bercocok tanam lagi. Tapi saat disayangkan, Tyler menolak ajakan itu dan tiba-tiba ia mengatakan untuk mengakhiri hubungannya dengan Holly sambil mengatakan bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Namun tampaknya Holly sudah terlanjur jatuh cinta kepada Tyler dan ia pun sangat kecewa karena telah berbohong dan memanfaatkannya. Sebelum pergi, Holly pun mengancam dan akan balas dendam kepada Tyler sampai membuatnya menyesal. Keesokan harinya, Holly dan Allison janjian untuk pergi ke tempat di mana Tyler bekerja. Saat Allison sedang melihat-lihat album foto milik Holly, nggak sengaja ada foto seorang pria yang wajahnya nggak terlihat. Dengan raut wajah Tyler seperti ketakutan bahwa apa yang ia perbuat akan terbongkar. Holly pun langsung memilih untuk tidak bercerita tentang siapa pria yang ada di foto itu kepada Allison. Setelah bermain di pantai, Tyler mengantarkan Allison untuk pulang ke rumah dan Allison mengajak Holly mampir ke rumahnya. Semakin hari pertemanan Allison dan Holly semakin dekat, bahkan Holly sering ke rumah Allison untuk hanya sekedar ngerumpi. Ketika Holly melihat foto Allison dan Tyler, tiba-tiba ia menanyakan apakah Allison sudah pernah bercocok tanam dengan Tyler. Allison pun bilang bahwa ia sama sekali belum pernah bercinta dengan Tyler. Wah, kasihan banget ya, malah duluin tuh sama si Holly. Setibanya Tyler mengantarkan Gil pulang ke rumah sehabis dari pantai, ia memberanikan diri untuk bercerita kepada Gil bahwa ia telah bercinta dengan Holly. Gil pun kaget mendengar cerita Tyler itu dengan raut wajah kesal. Sesampainya Tyler di rumah, ia mengirim pesan kepada Allison berniat menceritakan tentang hubungan gelapnya dengan Holly. Tetapi saat itu Holly lagi menginap di rumah Allison, sehingga Tyler pun pada akhirnya memutuskan untuk tidak jadi menceritakan rahasia yang hubungannya dengan Holly. Lalu ketika Allison udah tidur, Holly diam-diam mengambil beberapa barang dan foto Allison bersama Tyler. Wah, benar-benar psikopat ya. Keesokan harinya tiba-tiba Holly muncul di depan rumah Tyler dan ia kaget kenapa Holly bisa tahu rumahnya. Ia pun kaget melihat Holly memakai pakaian Allison dan di sana Holly nampak menggoda Tyler tetapi ia menolaknya. Tanpa sengaja Tyler melihat ibu tiri Holly yang bernama Viola sedang berbicara dengan salah satu guru. Kemudian Tyler menghampiri dan memperkenalkan diri pada ibunya. Lalu ibu Holly mengungkapkan bahwa Holly memiliki gangguan mental sehingga Holly harus mengonsumsi obat-obatan dan terapi khusus. Setelah itu Tyler menyimpulkan bahwa Holly adalah orang yang sangat berbahaya yang akan menghancurkan hubungannya dengan Allison. Setelah percakapan mereka berdua, Viola minta tolong Tyler bahwa jangan sampai Holly tahu kalau mereka bertemu. Beberapa saat kemudian Lydia mulai curiga nih kalau Holly nggak punya sama sekali namanya akun sosial media. Karena menurut Lydia di zaman sekarang pasti orang memiliki yang namanya akun sosial media, tapi sebaliknya Holly malah nggak punya. Di sisi lain, gak sengaja Holly mendengar percakapan Allison dan Lydia. Karena merasa terancam, akhirnya ia pun berniat untuk meracuni Lydia. Saat Allison dan Lydia istirahat di kantin, Holly membawakan minuman kesukaan mereka. Tetapi saat Lydia meminumnya, tiba-tiba ia mengalami kejang-kejang dan mengeluarkan darah, sehingga ia harus dibawa ke rumah sakit. Allison pun pergi untuk menemani Lydia, sementara Tyler merasa curiga kalau minuman yang diberikan Holly sudah diberikan racun. Saat jam pulang sekolah, Allison mengatakan kepada Tyler bahwa Holly sedang hamil. Tyler yang mengatakan cerita itu nggak percaya karena dia takut apabila anak itu adalah hasil hubungan mereka sebelumnya. Sebagai sahabat yang baik, Allison memutuskan untuk menemani sahabatnya melewati masa-masa sulitnya ini. Saat ada di rumah Holly, ia pun menceritakan tentang kekesalannya terhadap seorang pria yang membuatnya hamil, yang sama sekali nggak memiliki rasa tanggung jawab. Keesokan harinya Tyler terkejut ketika Holly tiba-tiba datang ke rumahnya dan lagi bermain dengan adik perempuannya. Dengan paksa Tyler membawa Holly keluar rumah dan mereka pun bertengkar. Karena semakin kesal, Tyler pun mendorong Holly sampai berdarah. Selain itu, ia juga menyuruh Holly untuk menjauh darinya.
Pada malam harinya Holly datang ke rumah sahabatnya Allison dan ia mulai menceritakan semuanya kepada Allison bahwa sebenarnya Holly memiliki hubungan dengan Tyler. Dia pun menceritakan bahwa foto yang ia lihat waktu itu adalah foto Tyler. Dan Holly pun mengadu kepada Allison bahwa ketika Tyler mendorongnya sampai terluka ketika ia mengaku bahwa Holly sedang hamil. Pada malam yang sama Tyler mengunjungi Lydia yang ada di rumah sakit. Ia pun mengatakan bahwa dirinya curiga dengan Holly atas perbuatannya menaruh racun di minuman Lydia saat itu. Di saat itu juga Tyler pun langsung membuka rahasianya kepada Lydia bahwa dia memiliki hubungan gelap dengan Holly. Tetapi Tyler berjanji kepada Lydia akan menyelesaikan masalah yang telah ia lakukan. Pada malam hari, Tyler mengirim pesan kepada Allison untuk mengajaknya bertemu di tepi pantai. Keesokan harinya mereka mulai bertemu dan tampak Allison yang marah kepada Tyler karena Tyler pernah bercinta dengan Holly tetapi ia merahasiakannya. Tyler pun mencoba untuk menjelaskan semuanya kepada Ellie, namun Allison sangat marah dan hanya mengabaikannya aja. Nah, karena Ellie sudah terlanjur kecewa, akhirnya ia menyuruh Tyler untuk tidak menghubunginya lagi. Keesokan harinya tiba-tiba Tyler dipanggil oleh guru BK dan guru itu mengatakan bahwa ada seorang siswi yang melaporkan Tyler melakukan kekerasan dan siswi itu bernama Elizabeth Holly Viola. Holly sudah menunjukkan bukti lukanya bahwa ia mendapat kekerasan dari Tyler. Akibat tuduhan itu berdampak kepada Tyler yang diskorsing dari sekolah untuk beberapa minggu ke depan. Ketika Tyler mengetahui nama asli wanita psikopat itu bernama Elizabeth Holly Viola, ia pun langsung mencarinya di Google dan ia pun sangat terkejut ketika menemukan sebuah artikel bahwa Holly alias Elizabeth melakukan penyerangan kepada siswi lain. Akibat dari penyerangan yang sadis itu, Elizabeth dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk pengobatan dalam sementara waktu. Itulah alasan kenapa saat Lydia mencari identitas Holly Viola di internet tidak ditemukan sama sekali karena nama asli yang sebenarnya adalah Elizabeth. Dan kini Tyler pun tahu bahwa Elizabeth adalah wanita psikopat yang sangat berbahaya. Pada malam harinya Elizabeth diam-diam masuk ke dalam rumah Allison dan berencana untuk menculiknya. Setelah berhasil, Allison dibawa ke rumah mewahnya dan mengurungnya di sana. Elizabeth pun mengirim foto Tyler yang memperlihatkan Allison sudah tidak sadarkan diri di rumahnya. Lalu Tyler bergegas menelpon sahabatnya Gil dan menceritakan bahwa Allison telah diculik oleh Elizabeth. Kemudian Tyler meminta bantuan Gil untuk menyelamatkan Ellie dan mengirimkan alamat rumah Elizabeth agar bertemu di sana. Setelah itu Tyler pun langsung berangkat ke rumahnya. Saat Allison terbangun, ia pun sangat terkejut karena dirinya sudah dalam posisi disekap dan diikat pada kursi. Lalu Elizabeth pun menceritakan kebohongannya bahwa sebenarnya dia nggak hamil. Elizabeth melakukan itu agar Allison membenci Tyler. Di sini Allison merasa menyesal tidak mendengarkan semua perkataan Tyler bahwa Holly sangatlah berbahaya. Tiba-tiba datanglah Viola, ibu tirinya Elizabeth, dan mencoba menyelamatkannya. Tetapi Elizabeth langsung membungkus kepala ibu tirinya dengan plastik hingga kehabisan nafas dan meninggal. Sesampainya Tyler di rumah Elizabeth, ia pun langsung bergegas mengambil senjata tajam untuk berjaga-jaga. Tanpa sengaja Tyler melihat Allison yang terikat di langit-langit dengan cepat menurunkannya dan segera melarikan diri dari tempat itu. Tidak tinggal diam, Elizabeth mengejar mereka dan menodongkan sebuah pistol serta mengancamnya. Tyler sempat meminta maaf kepada Elizabeth atas perlakuan kepadanya. Tapi tiba-tiba Gil, sahabatnya Tyler, datang dan membuat Elizabeth kaget sehingga dia langsung menembak Tyler. Dengan cepat Allison mengambil senjata tajam yang dibawa oleh Tyler dan menusuk Elizabeth yang akhirnya tumbang. Tyler yang sekarat di dalam hatinya mengatakan bahwa cinta itu buta. Cinta bisa menghancurkanmu dan apapun bisa kau lakukan karena cinta. Tyler mengatakan bahwa ia beruntung bernama Allison sampai saat ini dan selamat dari tragedi yang hampir merenggut nyawanya. Setelah polisi datang dan terlihat psikopat Elizabeth selamat dari kematian dan menggoda polisi yang menghampirinya itu. Beberapa waktu kemudian semuanya bahagia dan Allison sedang merayakan ulang tahun adiknya dengan penuh canda tawa. Dan begitulah akhir dari cerita film You Get Me. Gimana guys, seru dan menegangkan banget kan? Kalau menurut aku sih film ini keren banget loh buat teman wisata yang suka dengan psikopat-psikopat gitu. Oh ya teman-teman, sebelum kita akhiri, kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Dan kalian juga bisa request alur film apa lagi yang harus aku buat videonya.